Halo teman-teman, di sini kami dari kelompok 31 akan membahas mengenai materi yang berhubungan dengan pengembangan soft skill. Saya Ronisa, di sini saya akan membahas mengenai tips untuk menghilangkan rasa nervous. Apa kita pernah merasa nervous atau gugup? Saya yakin kita semua orang-orang yang ada di dunia ini pasti pernah merasakan yang namanya nervous atau gugup, terutama jika mereka sedang menghadapi sesuatu hal yang sangat penting di dalam hidup mereka. Misalkan nih, besok kita akan mengadakan ujian kenaikan pangkat. Nah, untuk pertama kalinya 2 atau 3 jam sebelum ujian dimulai, pasti kita akan merasakan yang namanya gugup, berkeringat dingin dan lain-lain sebagainya. Nah, contoh yang kedua adalah ketika kita berbicara di depan banyak orang atau ketika kita berbicara di depan umum, tentunya kita akan merasakan yang namanya nervous ataupun gugup. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan nervous ini? Nervous adalah tindakan perbuatan, bertindak dan berkata-kata dalam keadaan tidak tenang, sangat tergesa-gesa, bahkan menjadi sangat kebingungan. Saat merasa nervous, yang dirasakan adalah campuran antara cemas, takut, dan antusias di saat bersamaan. Kemudian juga pemicu rasa tegang ini bisa berbeda pada tiap orang, bisa pada situasi yang positif maupun pada situasi yang negatif. Namun yang perlu kita ketahui teman-teman, ada kalanya ketika seseorang merasa nervous saat menghadapi situasi di luar zona nyaman, di mana akan muncul sensasi yang seperti berkeringat dingin hingga terpacunya detak jantung yang sangat cepat. Nah, salah satu cara untuk menghilangkan nervous adalah baik pernapasan untuk relaksasi. Sebelum saya membahas mengenai tips-tips untuk menghilangkan rasa nervous, di mana ada faktor hormonal dan fisiologis yang berperan saat menghadapi sesuatu yang dianggap untuk mengancam, di mana produksi adrenalin. Di saat bersamaan jantung berdetak lebih kencang, tekanan darah pun ikut naik. Tak hanya itu, nafas pun menjadi lebih cepat sehingga energi dan kewaspadaan ikut meningkat. Nah, sensasi nervous ini hanya berlangsung sementara. Stres berkurang, merasa nervous. Berbeda dengan mental seperti cemas yang berlebihan adalah hal yang bisa dikendalikan oleh diri sendiri. Nah, ada nih beberapa tips yang kita lakukan untuk menghilangkan rasa nervous atau rasa gugup bahkan grogi yang ada pada seseorang. Tips yang pertama adalah takut. Cara menghilangkan grogi yang berlebihan yang pertama adalah hadapi dan jangan takut. Dalam situasi yang tidak nyaman, ingatkan diri bahwa grogi itu adalah hal yang normal. Bagi seseorang, di mana sebagian besar orang merasakannya ketika dihadapkan dengan tantangan dan hal yang baru dalam hidup. Jadi grogi ini bisa dibilang adalah cara tubuh untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi hal yang akan datang. Melepaskan rasa takut dan belajar menerima adalah cara alami yang dapat membantu untuk menjaga agar rasa grogi tersebut dapat kita kendalikan. Yang kemudian adalah persiapkan secara matang. Nah, semakin matang persiapan yang dilakukan, artinya seseorang akan menjadi lebih siap untuk menghadapi segala situasi. Sebisa mungkin lakukan persiapan dengan cara yang namanya presentasi. Ada baiknya apabila kita mempersiapkan diri kita secara matang, mulai kita harus materi yang akan kita presentasikan. Dengan begitu, itu juga
salah satunya gugup dalam diri kita. Nah, yang kemudian tips yang ketiga ini adalah tetap percaya diri. Nah, ada kala ketika rasa nervous datang, kemampuan diri itu jadikan. Jadi kalau bisa ketika kita ada suatu kegiatan, kita harus tetap untuk percaya diri. Kita harus bisa berpikir positif, karena kerangka berpikir harus selalu positif. Jangan melakukan kita harus dapat diri yang latih nafas dengan baik. Nah, apabila rasa gugup tiba-tiba kita lakukan, kita bisa mencoba tampil terpengaruh dengan kita dan maka dari itu kita harus latihan nafas terlebih dahulu. Yang teman-teman harus percaya bahwa kita berkah semua hal yang tersugestikan positif dan berjalan dengan lancar. Hal hadir pemikiran kita akan mencoba mencari solusi atau cara dengan pikiran yang lain sehingga tidak mempengaruhi rasa gugup yang kita miliki. Namun kalau kita berpikirannya negatif, maka rasa akan dalam diri kita. Jadi sebaiknya pikiran yang positif. Yang kemudian hindari rasa stres. Nah, rasa stres untuk kita stres agar ada pada diri yang adalah anggap sebagai hal yang normal. Untuk mengurangi nervous sebagai reaksi tubuh yang sangat normal, situasi tidak nyaman sangat wajar orang merasa nervous. Utamanya adalah ketika berada dalam kondisi di luar zona nyaman. Bahkan jurang untuk berkembang lebih jauh lagi, di mana tubuh akan mengantisipasi apa yang akan terjadi. Perlahan-lahan hal tersebut akan mengurangi rasa nervous yang ada pada diri kita. Teman-teman, sekian saya sampaikan dan yang bisa saya jelaskan mengenai tips-tips untuk mengurangi rasa nervous pada seseorang. Nah, untuk selanjutnya adalah pembahasan mengenai manajemen yang akan dijelaskan oleh saya kepada. Baiklah, terima kasih. Bagus banget tadi tuh bahasannya. Kalian membatang. Nah, di sini agar pekerjaan terstruktur dengan baik, maka kita harus pintar-pintar untuk manajemen waktu. Melalui manajemen waktu yang baik juga memberikan kita ruang untuk menjadi kreatif serta aktif dalam keseharian. Nah, ada pun beberapa tips manajemen waktu yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu membuat perencanaan. Nah, perencanaan ini akan mempermudah kita menentukan tugas apa yang lebih dulu kita kerjakan. Dengan adanya perencanaan, kita tidak memerlukan waktu lagi untuk berpikir tugas apa yang selanjutnya harus dilakukan. Kita bisa membuat semacam daftar yang berisi list mulai dari yang terpenting hingga tugas yang bisa memiliki waktu tenggangnya yang lebih banyak. Nah, yang kedua itu disiplin waktu. Tentu saja bagi kita yang baru memulai menerapkan manajemen waktu, perlu disiplin waktu yang tinggi. Kita perlu membiasakan bekerja dengan disiplin waktu, dengan kata lain, tidak menunda-nunda waktu, dan inilah yang membuat pekerjaan semakin lama semakin menumpuk dan tidak selesai. Yang ketiga itu, kita fokus dengan apa yang dikerjakan, apa yang sudah kita agendakan, dan jangan mudah tergoda dengan hal yang tidak berkait kerjaan kita, misalnya tuh seperti main game atau sering mengantuk saat bekerja. Hal-hal seperti ini nih yang bisa menunda kesuksesan kita loh. Nah, yang ketiga itu kita harus buat banyak pekerjaan juga kan bisa membuat manajemen waktu kita tuh juga harus memprioritaskan pekerjaan itu dalam 3 bagian. Urutin yang paling penting dan menghasilkan, penting tetapi tidak menghasilkan, dan yang ketiga itu tidak penting serta tidak menghasilkan. Nah, pekerjaan dalam golongan pertama disusul dengan pekerjaan dalam golongan lain. Nah, jika sudah menandai sebuah pekerjaan sebagai prioritas, maka tidak boleh ada hal lain yang bisa membuat pekerjaan tersebut menjadi tertunda.
Abaikan semua gangguan yang datang sampai pekerjaan prioritas tadi tersebut selesai secara tuntas. Nah, untuk yang keempat itu tentukan tenggat waktu. Setiap pekerjaan atau tenggat jangan biasakan untuk memiliki sifat jam karet. Hal ini tuh untuk memastikan bahwa kita bisa menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan tepat pada waktunya. Tenggat waktu juga melatih kita untuk lebih bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang diemban. Atur tenggat waktu setiap pekerjaan dan berjeda sebelum melakukan pekerjaan berikutnya. Nah, jeda ini bertujuan untuk memberi kita kesempatan melakukan evaluasi. Apakah pekerjaan tersebut sudah sesuai dengan arahan dan tujuan atau harus direvisi lagi. Nah, dengan demikian pekerjaan pun dipastikan punya kualitas sesuai standar yang ditetapkan. Setelah juga kita juga harus patuh terhadap tenggat yang sudah ditentukan. Mengabaikan tenggat waktu itu hanya akan membuat kerja jauh lebih dari efektif dan tidak akan produktif. Nah, yang kelima itu istirahat yang cukup. Setiap menyelesaikan suatu pekerjaan, beri kesempatan tubuh dan otak kita untuk beristirahat. Tidak usah terlalu lama, kayak sekitar 10 atau sekitar 15 menit aja. Gunakan waktu istirahat untuk sekedar meregangkan otot badan yang kaku atau menghirup udara segar di taman. Memaksakan langsung meneruskan kepada pekerjaan berikutnya itu akan membuat hasilnya tidak maksimal. Manapun, pikiran kita tuh harus disegarkan sebelum kembali memanas oleh pekerjaan selanjutnya. Nah, segerakan pikiran dan tubuh dengan cara alami seperti jalan-jalan di sekeliling ruangan atau jauh lebih bermanfaat dibandingkan beristirahat sambil bermain smartphone. Nah, semakin pintar kita menerapkan manajemen waktu ini, mungkin semakin dekat pula kita untuk meraih tujuan atau impian kita. Mungkin boleh dicoba untuk teman-teman. Selanjutnya untuk stres manajemen saya alihkan ke teman saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya nih. Nanti kita akan melakukan manajemen stres. Ketika stres itu suatu keniscayaan yang mungkin akan dirasakan tiap orang gitu, khususnya untuk kita nih yang seusia segini dengan beragam tuntutan produktivitas dalam keseharian kita. Nah, ketika kita merasakan stres, ada beberapa tips nih yang bisa dilakukan. Yang pertama, kita perlu mengenali penyebab kita stres itu apa nih, kita cari tahu dulu. Biasanya itu ada beberapa pemicu. Yang pertama bisa berupa tension, yaitu ketika kita dihadapkan sama keadaan di mana kita tuh mengalami tegang kayak dan tekanan mental gitu loh. Jadi misal nih uh, ada tanggungan SPay later kayak gitu, kayak punya hutang kayak gitu, atau mungkin beban karena mau ujian kayak gitu juga bisa. Terus yang kedua nih penyebab stres biasanya itu karena frustasi, karena ada hal-hal yang membuat kita saat itu kecewa. Misal kayak uh, IPK kita tidak sesuai dengan harapan, atau kita ada masalah sama teman, sahabat kayak gitu yang membuat kita kecewa sama keadaan. Terus yang ketiga itu bisa berupa konflik. Konflik ini kita tahu lah misal kita lagi ada konflik sama teman atau sama saudara itu kan mesti mengganggu banget ya. Nah itu bisa jadi potensi yang menimbulkan stres. Terus yang keempat itu karena ada hal-hal yang tidak terduga terjadi di luar kemampuan kita. Misalnya kayak kita kehilangan orang-orang yang kita sayangi, seperti itu. Nah, kalau kita sudah menemukan nih penyebab kita stres ini apa sih? Kita bisa nih cari tahu pakai bagaimana cara kita menghadapinya gitu. Secara umum sebenarnya ada dua cara, yaitu yang pertama mengubah situasi atau mengubah sumber masalahnya itu tadi. Kira-kira bisa nggak kita ubah? Misal kayak yang frustasi itu seperti sebenarnya itu bisa diubah karena sebenarnya itu sumbernya dalam diri kita gitu ya. Tapi misal untuk yang keadaan yang nomor 4 tadi, ketika kita dihadapkan sama hal-hal yang mendadak itu kan susah. Nah, kalau yang ternyata keadaannya itu tidak bisa kita ubah, kita bisa melakukan yang kedua, yaitu mengubah reaksi kita. Kitanya yang harus berubah dalam menghadapi stres ini gitu. Untuk lebih detailnya sebenarnya yang kedua ini yaitu cara untuk menghadapi sumber stres adalah mengubah reaksi kita kan. Nah, sebenarnya sih mungkin terlihat mudah gitu. Kita tinggal mengubah sikap kita, tapi
Sebenarnya nggak seperti itu. Jadi ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, yaitu dengan melakukan aktivitas yang membuat kita senang, yang bisa mengalihkan pikiran kita, energi kita dari hal-hal yang menyebabkan kita stres tadi. Bisa melakukan dengan melakukan hobi, yang hobinya traveling ya sejenak traveling dulu, jangan jangan terpaut sama hal-hal yang membuat kita stres, atau bisa dengan berkebun misal kalau yang suka berkebun dan seterusnya. Bisa juga dengan melakukan teknik relaksasi. Bisa kalau aku biasanya itu pakai yang metode butterfly hug. Nah, itu cukup menenangkan diri aku. Itu bisa dicoba dan itu caranya sederhana banget, yaitu kita dengan yaitu dengan melakukan dengan memeluk diri sendiri. Butterfly hug yaitu kita dengan cara merelaksasikan tubuh, badan, kemudian memeluk badan kita sendiri. Seperti itu. Bisa juga dengan melakukan aktivitas olahraga, misalnya jalan-jalan atau lari-lari pagi, seperti itu juga bisa membuat tubuh kita rileks dan itu bisa digunakan menjadi salah satu tips untuk memanajemen stres. Oke, materi selanjutnya bakal diterusin sama rekan aku nih, Kak Rizka Amirahma. Silahkan, Kak. Oke, makasih Kak Ina tadi pemaparan materinya. Mungkin sekarang giliran aku buat kenalin diri. Semuanya perkenalkan, nama aku Rizka Rahma. Di sini aku akan ngejelasin materi terkait pengembangan soft skill, yaitu tentang lifestyle. Bicara soal lifestyle, gimana sih lifestyle yang sehat dan baik yang bisa meningkatkan diri kita terkait kinerja kita ataupun produktivitas, karena kualitas produktivitas kerja itu kan sangat bergantung sama kondisi fisik sama mental kita. Nah, untuk mencapai kualitas yang baik, kita work itu kita harus aktivitas kerja sama kehidupan kita, yaitu dengan cara menyempatkan me time setelah melakukan aktivitas kerja seharian. Untuk me time ini bisa kayak dengerin musik ataupun nonton series ataupun movie, terus bisa workout ringan ataupun sekedar jalan-jalan keluar rumah gitu buat refreshing. Nah, dengan melakukan me time, tubuh kita bisa kembali mencharge energi positif dan bisa melakukan aktivitas berat selanjutnya. Nah, yang kedua, kita juga bisa memasang target dan memberi reward setelah kita bisa berhasil mencapainya. Nah, dengan menentukan target dalam impian-impian kita, kita cenderung lebih terpacu untuk meraihnya dan lebih terarah dalam berprogres. Nah, dengan memberikan reward setelah kita berhasil melaluinya, itu merupakan bentuk apresiasi diri terhadap tubuh kita, sehingga untuk mencapai target yang lain kita juga akan lebih bersemangat. Nah, selain menentukan target, terus menerapkan prinsip work-life balance, kita juga bisa mengubah pola makan kita supaya lebih teratur. Nah, biasanya ini mahasiswa suka makan gitu gara-gara. Nah, padahal itu sangat ini ya, dampaknya itu buat aku kayak sakit mah gitu. Nah, padahal aktivitas yang kita lakuin itu membutuhkan stamina. Staminanya itu ya dari makanan itu sendiri, yang minimal 3 kali sehari kita itu makan. Terus buat beli makanan yang bergizi kan cukup pricey kan uangnya. Tapi kita sempetin lah kayak 2 hari sekali makan buah gitu. Kan otak kita punya nutrisi yang baik buat
Terus selain makan yang teratur, kita juga bisa rutin melakukan olahraga. Karena olahraga tuh nggak hanya bagus buat meningkatin metabolisme tubuh, menahan olahraga itu memicu produksi hormon endorfin yang dan mengurangi kita pola tidur yang tidak rutin sama kakak-kakak yang lainnya dari manajemen waktu, kita juga tetap memperhatikan waktu tidur kita. Tidur yang cukup juga bisa menjaga kesehatan fisik sama mental kita, soalnya waktu tidur kan berat tubuh lainnya. Terus melakukan tadi yang sudah disebutin sama kami juga, di kebun, traveling. Nah, ini hobi itu kan kayak melakukan sesuatu yang disukain kita. Jadi itu bisa meningkat karena kita cenderung merasakan. Terus selain melakukan hobi, kita juga bisa mengisi waktu luang dengan hal-hal yang bisa buku, menanam, ataupun belajar. Nah, untuk memulai suatu kebiasaan yang baru mungkin agak sulit, tetapi dengan motivasi yang kuat, maka kebiasaan baru tersebut bisa dibentuk, dan untuk kedepannya kita jauh lebih produktif lagi dengan adanya kesehatan atau kondisi fisik dan mental yang memadai. Nah, mungkin sekian materi dari aku dan teman-teman yang lainnya. Baik, mungkin cukup sekian materi yang bisa kami jelaskan, mulai dari ini. Terima kasih.